Langsung aja Pak. Langsung aja. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala berkata di karim al-Quran Syaitanir Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah wa qala 'aidan man shama Ramadan liman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, salam kita haturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat kerabat yang bersekutu bila wilayah kiamat. Hari ini ulun dapat tema tentang puasa, rukun dan syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Nah, kalau orang Islam ini banyak aja, ada Islam KTP kan. Jadi kalau orang Islam, orang beriman mesti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Jadi puasa ini kekuatannya adalah pada iman, bukan pada fisik. Tetapi keduanya ini bersinergi. Fisiknya kuat, imannya kuat terjadi. Atau fisiknya lemah, imannya kuat, bisa aja kalau puasa. Tapi yang banyak itu fisiknya kuat, imannya lemah. Ada orang tahan timpas, tahan naik gunung, tahan kemana-mana, tapi puasa ada tahan. Jadi makin kuat imannya, makin mudah puasa. Nah, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu dalam kitab fikih atau hukum syar'i namanya, itu siapa aja yang wajib berpuasa? Ada 5 syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau pada Islam pada wajib puasa. Artinya kalau 5 ini terpenuhi, orang tua wajib puasa. Siapapun dia. Kalau yang tidak terpenuhi, tidak wajib dia berpuasa. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu 2 kategori, balik dan berakal. Jadi orang itu balik tapi gak ada bakal, wajib puasa. Atau berakal tapi belum balik, ada wajib dia puasa. Ada orang belum balik, belum berakal, nah itu keduanya tuh. Nah, masalah orang berakal ini ada 2 kategori ya.
ada orang kada berakal itu permanen, ada yang semi permanen. Nah, kayak perumahan. Yang permanen itu dia berkebutuhan khusus sejak kecil. Itu kalau dia apa itu lagi, nah, akalnya mah kurang. Nah, ini dibebaskan hukum syar'i atas dirinya seumur hidup. Tidak ada beban apapun, kewajiban bagi dirinya. Walaupun orang tuanya mungkin menghendaki tidak seperti itu, tapi kalau menggaduh orang seperti ini bonus bagi orang tuanya, sebab ampunan dosa bagi orang tuanya. Ada juga akalnya itu semi permanen. Asalnya bakal aja orang pintar, sekolah, tetapi ada kejadian menimpa dirinya, maka hilanglah akalnya. Pertama adalah bisa saja karena benturan fisik, kepala terangkop rabah pengendalian atau apakah, lalu gigir otak, orangnya waras cuma akalnya hilang. Nah, itu jadi kawan dulu Mbah Rabah di sekitar Bentok tuh kan, guru SMP kakak tingkat, Mbah bangun tuh, awak kada bapak cuma kepala terbentuk, kada pindah dulu ya kawan, siapa nih? Nah kemana nih? Nah kada pindah lagi. Nah, dan itu berlangsung lebih dari 4 bulan. Jadi kemana-mana, ke dokter saraf, ke Sambang Lihong, kemana-mana tadi sembuh. Pas terakhir dia buka sama Sigit gak? Ini orangnya walaupun keingatan menu jam 3 Sigit ajan, orang tahu dah kejadian itu. Rajin tetap sembahyang karena dia terbiasa di sembahyang. Rabahnya tahan pulang kepalanya, kebulik pulang bayar. Ada tanpa pengobatan. Itu guru SMP pak, guru SMP dipelihara. Itu yang pertama. Karena yang kedua bisa saja orang hilang akal tuh karena penyakit yang menimpanya. Misalnya maaf nih, kena stroke ya kan, pas kena saraf di kepala, bila berpandai atau keputar. Saya tadi kan ada ingat bang, ulun Ahmad apa tadi? Ada, kita kawan kita sendiri yang mengalami itu. Jadi kalau sudah lebih 5 menit itu pantai tak boleh pulang kasitnya. Nah itu kan gejala itu. Nah itu kadang-kadang ada. Kalau ketika akalnya permanen ada, nah itu berarti gejala itu maka dia selamanya tidak ada kewajiban. Yang kedua bisa saja. Yang kedua tadi menurut fisik ya, penyakit. Yang ketiga adalah karena ketuaan, lansia. Ujar bahari ada nini lale ya. Lale. Anak malik ulang lale bisa jadi kapal 29. Itu di Pantai Jompo itu kan. Ulun suruh ceramah, bingung ulun. Kena nyambung. Kena nyambung. Yang tua-tua itu sudah kada tahu lagi ya, banyak tuh kasihan. Nah, ada nyambung ceramahnya. Atau yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat itu karena faktor psikologis. Misalnya mantan kawin dahulu. Nah, biasanya itu stres atau bini selingkuh. Bini bahasa Banjar nih, tajun, laki selingkuh bisa. Di kampung ulun tuh 2 desa di bawah tuh itu beranak sekong baik, bininya bahari itu namanya tajun. Pada ada istilah selingkuh bahari itu tajun nonolkan lain. Nah, lalu sini sedih, saking sedihnya sampai hilang akal. Mestinya sih ini kawan bahasa. Kau bini selingkuh, kawin bisa ulang. Amun laki pun selingkuh, nah kawin akan ulang laki.
Ini ada di Ampad wae, belum kita ngisahkan di gang mana itu. Laki ini begini biasa dipacari orang, lalu nikah. Nang bini ini ranah aja, ada hamuk-hamuk ada berani. Beberapa bulan berikutnya kawin akan pulang laki tadi. Ketiga, tambahin lagi. Sekali bini nomor 2 nih gue bunuh diri, bergantung dah. Tapi selalu dilihat anaknya. Jadi terakhir numpahin minyikas di awak, dicocol. Dengan gini nyaman lah. Pakai seorang diambil orang. Nah itu. Oke. Kemudian bisa juga karena faktor gangguan jin, bisa sampai 5 hari, 6 hari kesurupan. Ada di Banjar daerah kalau dalam. Saya pernah mendengar itu. Ada orang yang pun saya malam-malam, Ustaz, kau menanam bejakan? Siapa? Menakan ulun. Maka pian tukang ruqyah. Kenapa nelpon ulun? Tukang ruqyah anak-anakannya kada mampan lagi saja. Aja bisa. Kita ini lain pengobatan, lain penambah juga. Tapi jangan habar itu di sekitar kampus tuh ada keserupan pian banget di hiau aja. Kebetulan aja. Hanya diambil loh. Kalau ambil ya, ayo ambil lihat. Belum datang. Mamanya, keluarganya kumpulan. Ini sudah 5 hari saja, nangkanam nih. Ulun lihat bungas gini. Bungas. Belum tahu nih. Siapa orang ini? Saya mengarang ini kamu. Tempatnya ngarangnya. Berapa umur? Ngarangnya nggak lagi. Tapi umurnya enggak 29. Berapa ekor bersama? 2. Siapa ngarangnya? Berarti lah. Siapa lagi? Nah, ya. Ada serupan orangnya. Tahu aja. Jadi pian datang dari Jar, hanya apehnya. Nah, jinnya juga kawan sama. Lalu lu tanya, ada melihat sesuatu selain kami lah? Hujannya ada. Nah, yang rupanya jinnya kahiga aja Allah. Kalau takutnya suah menolak orang lah. Minggi pernah. Nah, itu makanya bibinya kalau menolak bahasanya halus. Jangan kasar. Karena bisa aja dukun bermain. Nah, itulah maksudnya. Kirimi orang minyak kah? Apakah? Kita ini kurang kuat iman. Nah, kembali ke asal tadi bahwa ketika ketiadaan akal tadi, orang itu bebas dari kewajiban hukum, terutama puasa dan sholat. Baik, ini gejalanya. Jin ini banyak, belum tidak jelaskan ya. Kemudian balik dengan wakil tadi. Yang ketiga itu adalah syaratnya mampu berpuasa. Puasa di berpuasa. Yang keempat sehat. Yang kelima adalah dalam negeri atau tidak dalam perjalanan jauh. Maka kalau imannya ada, wajib dia puasa. Kita kembali ke nomor 3, yaitu adalah puasa. Puasa itu mampu. Di dalam kitab Rasam Perukunan disebutkan, dan juga dalam kitab yang lain, ada 5 jenis manusia yang dispensasi dianggap tidak mampu berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit. Nah, jadi orang sakitnya orang garing, yang menurut kesehatan atau kebiasaan bilanya puasa tambah mudarat, maka dia boleh puasa. Cuma kalau hanya sakit-sakit yang sedikit saja, sakit pokok, sakit rastung, menitohot, asam urat, nah itu aja puasa mas. Sakit gigi, sakit mata, kelimbanan, sakit yang dimaksud itu kalau bahasa Banjarnya garing, boleh puasa. Jadi jar Allah Ta'ala melakukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia kalau sakit
dan dalam perjalanan jauh, maka dihitung bayarnya. Maksudnya adalah berapa dia ketinggalan dibayari di hari yang. Artinya orang sakit dan orang safar itu bayar qadaan puasa. Kenapa safar itu juga tumbang? Nah, yang sakit tadi bila sakit kedua kiswaga sampai mati, maka itu bayar fidyah. Seberapa ditinggalkan. Kalau dia sakit wagas, maka dia wajib bayar qadaan. Tapi waktu wagasnya inya kada bayar, karena pengolir bayar. Ini banyak orang pengolir bayar. Bayar arisan kada bayar juga. Sudah kanan. Nah, di warung ada bayar juga. Lawan keluarga ada bayar juga, lawan Tuhan ada bayar juga. Nah, maka dibayarkan oleh wali atau keluarga terdekatnya. Kalau inya safar tadi, nah, itu beda perlakuannya dengan orang sakit. Kalau sakit, Bapak Ibu, maka dia boleh permanen tidak puasa. Kalau orang safar dianjurkan makan dulu. Basahur, jangan makan sahur, udah boleh juga. Karena sahur bukan jenis makanan, enggak. Jadi basahur atau makan di waktu sahur. Jadi jangan makan sahur dengan tangan lo. Kadang orang Banjar ini salah-salah panggil. Ya, apa iwaknya aja? Ayam. Ulun sampai umur 50 tahun tidak pernah kamus atau buku menemukan bahwa ayam itu sejenis iwak. Beneran? Apa iwaknya? Ayam. Kemarin ada acara, Pak, orang dijurungi, ya, minum teh kah, minum kopi kah, ajar panitia. Ujar ulun kada minum teh dan kada minum kopi. Kenapa? Jadi ulun minum banyak teh lawan banyak kopi. Karena kopi bukan jenis minuman, itu serbuk. Ujur. Imbah pulang. Waktunya apa tadi ya? Nah, ayam kah haruan kah? Atau haruan hayam? Jadi ayam haruan ulun memakan. Cuma kalau haruan hayam ulun kada makan. Jadi ulun kalau haruan hayam Bapak Ibu ulun kada makan terus terang. Bekas titihan hayam. Dan ulun memakan haruan yang pendek-pendek aja. Kalau sudah di atas 40 cm ulun kada makan lagi haruan itu. Kenapa? Karena haruan itu bukan jenis iwak lagi. Kalau sudah setengah meter, 2 meter tuh haruan dudul namanya. Nah, itu kayu dan iwak. Baik. Kembali tadi. Orang yang safar tadi. Jadi kalau safar tuh tadi basahor dulu kalau tulakan. Nah, anak raya yang memberikan kalau sungai ya kan. Nah, udah sampai masak lah itu kan mudah aja udah puasa. Nah, bisa dah. Imba anak tulakan subuh mencari kunci. Mana kunci mobilnya? Betakon non bini. Ada melihat kunci mobil kita. Maka sudah ada makanan dah anak tulakan. Bibinian Banjar ini lagi boy. Kamu segini banyak tuh ditanya pula. Nah, begini banyak. Di mana anak? Nah, begini banyak. Takut ibu aja. Tahu kan tak tahu lagi. Nah, orang betak, itu lebih banyak. Nah, jadi ciri wanita Banjar itu kelebihan wanita Banjar itu ada 5 boy, tapi kalau bedakan bang. Salah satunya tadi ditanya pula. Kalau yang kedua boy, binian Banjar ini kalau ditangguh susah ditebak. Testing ke kiri, belok ke kanan. Terus ke kanan, belok ke kiri.
atau resting kiri taros bisa juga. Urut korbannya dah anak puasa tadi di perak masih al-jihad sekalinya di pokok mereka kanjit bibinya tak kacang ring tangan kanan rabah ulun luka ada bekasnya kena handak ulun raja kalau ingin minta bertanggung jawab seumur hidup kan dia bilang ulun was maranja tanggung jawab seumur hidup belum ulun ya nah itu ini ulun. Baik lanjut lagi. Terus tadi orang safar tadi lalu pas hendak tulangkan sekalinya kuncinya di mobil berandakan pulang nah tulak ada jadi puasa ada jadi akhirnya anak puasa kada makan kada puasa ketika akan tulak jadi nah cuma jangan salah pulang nah ya kunci tong terbuka aja habis akinya aja ada orang habis aki masih ya saya bikin itu habis setrum boy katakan udah sayangnya jadi kalau akinya habis berarti masa mau aki pulang sama orang takutnya mancis HP bertambah ke baterainya dulu kada hah rusak kacisnya dulu kada baterainya sampai sebige nang bertambah setrumnya amun ulun mancis HP baterainya bertambah ulun hari-hari itu kalau baca butang awal menjual baterai HP sebigi lu sehari-hari sebigi misalnya bertambah baterainya lanjut kemudian yang ketiga yang dianggap tidak mampu itu berpuasa adalah lansia orang sudah ketuaan itu kan fisiknya juga sehat beliau Islam sehat berakal cuma kada mampu lagi. Nah lansia ini mungkin kalian lebih tahu setiap orang tuh berbeda pada lansianya sudah uyuh pada apa-apa lagi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah wanita hamil. Wanita hamil itu boleh tapi bersahur dulu juga. Nah, kalau kelihatannya siangnya kada mampu maka boleh dia berbuka. Bina kamu hijau menjenak nah dah. Tapi banyak wanita hamil itu malah mampu berpuasa. Ulun mama ulun contohnya kada sekali dua kali hamilnya, mama ulun tuh 14 kali hamilnya. Jadi ulun bedang sanak seumur seabah nih buai 14 orang. Jadi termasuk orang yang ikut KPI keluarga besar dan juga termasuk orang yang sesuai dengan prinsip KPI. Apa itu? 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Nah, itu. Tanda hukumannya aja 2 anak lebih baik. Nah, itu jadi sesuai. Ini, iya itu. Iya lah. 2 anak lebih baik. Apa plus ekong dan ulun hasil pernikahan dini boy. Karena abah tamat SD, mama kan tamat SD kawin. Bahaya itu. Cuma mama ulun tuh kalau satu SD sekolah boy, buta huruf. Nah, cuma anaknya sampai perguruan tinggi semua. Ada perguruan tinggi, ada habis Quran, ada jadi guru. Nah, alhamdulillah. Tadi wanita hamil tadi. Nah, cuma mama ulun tuh biar ke sekolah tinggi sampai hari ini beliau masih jadi guru ngaji kampung. Guru ngaji sampai sekarang. Walaupun udah tua lebih 70 tahun. Jadi kalau sore siang sore ini buat ibu-ibu yang belajar ngaji. Tadi rusak. Kemudian kalau pagi, kalau siangnya anak-anak, sore ibu-ibu, malam nanti yang SMP di rumah ngaji. Wah ini sekolah tinggi ngaji kada bisa. Ada tuh orangnya. Sekolah tinggi, ya kan ngaji kada bisa. Bahari orang biar dari sekolah tak bisa ngaji. Lanjut, kalau dibahas panjang lagi ceritanya nih. Abah tamat SD, alhamdulillah. Gawian kamu orang tua bahuma cuma abah tuh bila sangit
sini sangat. Kalau wahirnya sangat jangan nggak belajar. Orang kada pintar kan ya. Itu orang lainnya. Kalau abah tuh kada lain beda. Jangan ke sekolah. Kayak bungol kayak kawitan. Nah itu sekolahnya pertama. Tuh bila ke sekolah ribu awak. Nah, gitu. Jangan bungol kayak kawitan. Ada kita kan kada pintar aja. Padahal soalnya kada pintar aja bahare. Soalnya so kada naik juga bahare. Bahare banyak kada naik bahare naik tahun kada kan bahare. Nah, ada naik sekolah. Nah, wanita hamil. Kemudian kalau yang hamil takut dirinya mudarat, maka itu dia bayar qadha. Tapi kalau anaknya mudarat, dia bayar fidyah. Kalau keduanya, maka bayar fidyah dan qadha. Yang kelima, wanita menyusui. Cuma ada catatan dalam kitab itu, wanita menyusui anaknya. Nah, iya, ini bukan porno nih. Wanita menyusui anaknya. Jadi jangan asal menyusui, ya kan? Asal menyusui aja lain. Saya tidak jelaskan panjangnya. Ini syarat wajib. Bila ini terpenuhi, Islam mukallaf balik dan berakal tadi, mampu dia, terus sehat dan tidak dalam perjalanan jauh, maka dia wajib puasa. Lalu mengukur sahnya puasanya bagaimana? Mengukur sah tidak puasa ini ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Jadi kalau sudah berakal, walaupun belum balik, dia sah puasanya. Yang ketiga tahu waktu puasa. Nah, mau ada tahu, makan kena. Nah, tahu waktu berpuasa. Yang keempat dalam keadaan bagi perempuan dalam keadaan tidak haid dan nifas, maka ini sah puasanya. Bapak Ibu dirahmati, kalau rukunnya 2 aja, ada yang 3, tapi intinya 2, yaitu niat pada malam hari dan menahan diri sebelum membatalkan pada siang hari, ya kan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, daripada makan dan minum dan syahwat. Nah, kalau niat puasa wajib itu wajib malam hari. Ramadan termasuk puasa nazar itu wajib. Termasuk puasa qadaan wajib. Tapi kalau puasa sunat boleh niatnya pada siang hari. Asalkan jangan makan sebelumnya. Akan makan lontong 3 biji subuh di warung hanya berniat, nah itu lain. Kalau sebelum ada makan masuk, maka boleh dia niat puasa sunat. Lalu apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi kalau kada sengaja kada batal puasa. Misalnya biar makan sekali marigah ya ingat pada puasa. Itu kerampot. Ada orang sampai marigah sasuap aja sudah ingat kita. Kemudian yang kedua adalah muntah disengaja. Muntah disengaja. Jadi kalau orang batuk-batuk muntah itu kan kan sengaja itu. Kalau batuk-batuk sampai muak-muak itu kan sengaja itu. Kamu pastilah mengucap-ucap apakah? Nah itu sengaja. Atau nggak sengaja nih ada orang pemabuk kendaraan. Anak tulakan esok kalau sungai kah, anak pelangka kah, esok bapak kita mobil mulai dia naik overall hanya dengan mobil ya. Ada orang hanya dengan anak taksi tulakan gerbak dah mah ada mobil pulang belum kelihatan hanya ke ujung atapnya kelihatan, nah itu mobilnya berbau ya, mana ada berbau mobilnya jauh platnya juga belum kelihatan, nah itu orang tuh karena faktor psikologis. Bahari itu ada orang mobil kena mabuk, pesawat kena mabuk, kapal laut kena mabuk, ya kan? Kalau tuh kena mabuk, sekali bawa ojek mabuk. Nah. Kenapa ya? Tukang ojeknya bercorek yang bahari ya. Baik, ini macam cara puasa ya kan. Nolong serius, ulun ngantuk dulu dah. Terus kemudian apa lagi?
Jima. Nah, jima itu apa bahasa Banjarnya? Nalih bahasa Banjarnya porno banget. Bersetubuh batal, keluar mani atau tidak? Sesama jenis atau lain jenis? Oleh jima suami istri ya, ada. Semua jima, kalau jima suami istri batal, berarti jima lawan janda udah batal lah. Termasuk lawan binatang batal juga. Aku pekamehnya, kambing bondor, mana ada? Lakian boleh. Kemudian sengaja keluar mani batal. Mani bahasanya mana ya kan bahasanya sperma atau pom. Nah, itu batal. Tapi kalau kita mimpi kada sengaja kan itu ada batal. Nah, dengan apa dia melakukan terserah dia. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ini kias dimakan dan minum. Rongga sampai ke tengkoraknya itu membatalkan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Terus hilang akal. Ada lagi sebab gila atau mabuk batal puasa. Khusus bagi bibinian datangnya haid batal. Walaupun sudah nak maghrib dah. Sampai ya azim kan datang bulan. Ya azim. Kan datang ya kasih yang tadi nyaman kanyang balot ya. Ada nilainya, cuma dianggap zong puasanya itu aja, zongnya itu nakoler. Dapat pahala bu, tapi zong pada nilai puasanya untuk dianggap 1 hari. Yang kedua keluar anak batal puasa. Nang bujur namanya bu. Kalau inya nang bujur beranak, berarti kalau tapar anak ada batal. Ini kan itu bahasanya nih. Jadi keluar anak, pokoknya keluar kah, beranak kah, tapar anak kah, sisar kah, itu batal semua aja. So kalau ini beranak batal, berarti tapar anak ada batal. Baik, yang keluar anak nih. Terus nipas batal puasa. Kemudian yang lain-lain itu tidak membatalkan juga. Misalnya yang beredar banyak di kalangan masyarakat urat kantut dalam banyak batal. Nah itu kada batal, Pak. Kecuali bisa menyangkut ruang kulit, menjaga uratnya, hanya itu batal. Nah, kemudian nangis batal. Nah, itu harga mangga kekanakan, bertagih. Nangis nih batal nih. Sampai hamu. Mana ada nangis batal. Nangis batal. Kemudian lagi membatalkan, maka ada batal sebenarnya. Luka kena batal puasa keluar masih gitu. Nah tuh ingat tuh luka keluar masih gitu. Jadi beberapa hal. Nah sunnah puasa diantaranya segera berbuka bila sampai waktunya. Biar dengan apa kamu buka dulu. Kemudian mentakhirkan makan di waktu sahur. Mentakhirkan jangan makan sahur tadi, mentakhirkan makan di waktu sahur. Jangan jam 11 malam makan bersahur. Subuh lapar dah. Ya jam 4, tanggal 5 sedang lah. Kalau ulun jam 4 bayar rata-rata. Jam 4. Sebenarnya subuh ini jadi kelelawar ulun. Kesini kali bakti. Sini di situ kan. Sebab maaf nih, jadi laki-laki panggilan ulun. Manusia kelelawar. Kemudian apa lagi? Sunnahnya itu adalah menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat. Nah, ini kalau dalam kitab Mau'izatul Mukminin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jainul Qasim Al-Dimashqi, dan itu merupakan ikhtisar ringkasan dari kitab Ulumuddin. Itu diantaranya adalah menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat. Itu puasa kelas khusus namanya. Nah kalau puasanya kelas khusus berkhusus, ini ada 3 tingkatan puasanya itu, maka mampu menjaga hatinya dari sifat-sifat tercela. Ini
Dan makanya Nabi mengatakan banyak orang puasa hanya dapat lapar dan dahaga aja. Nah, orang yang puasa tapi matanya semuanya kada puasa. Nah, matanya kada puasa, ya kan? Melihat bini orang ketujuh, melihat orang sangit, melihat bini, aduh, melihat orang, wah, lakian loh. Bini yang kurang lebih juga. Mata dijaga. Maka mata kita ini bila kada dijaga, salah anakannya. Melihat masjid langsung muak. Sampai Isya 10 kali muak. Sampai tarawih hanya dapat rakaat 5 kali anak kecil antang. Bawa ke rumah, buka HP sampai jam 11 malam udah ngantuk-ngantuk, muak nggak ada lagi. Mata kita ini aneh-aneh ya. Lidah kita juga, ketujuhnya berarti orang, ya. Ada dabang di sini. Makanya yang disambat ini sama aja kalau orang seorang juga. Makanya tuh bibirnya ini bisa ada peringatan. Si Anu tuh ya, orang aja sambat terus ya. Padahal seorang nyambat siapa? Sama aja. Yang kurang padahal bisa berarti si Anu tuh orang bisa berarti orang berarti seorang orang yang apa juga. Ada tuh. Ada lagi mengadakan orang hirang. Si Anu tuh ya hirang ini bagus dia. Sekali bertetes seorang hirang seorang lagi. Enggak sadar. Sumpah serakah dan sebagainya. Nah, terus anggota. Nah, kalau yang ketiga, yang puasa yang bisa menjadikan orang tadi sampai kepada bakat takwa yang sempurna, maka dia mampu menjaga hati dari sifat-sifat yang tercela. Ada 10 sebenarnya sifat yang tercela, tapi sebagian saya sebutkan adalah diantaranya adalah dengki, ujub, rasa berharapnya, sombong, ya juga gadap tuh malik orang nak sakit terus. Orang kan maafin seorang kan sakit saja ada orang yang itu kada tahu salah apa seorang mau hanya pindah masa terus ada aja orang itu tuh gadap ngerinya. Maka ujar ayat mah 2 penyakit yang orang tadi tidak akan pernah hidup bahagia selamanya, yaitu dengki dan gadap. Bila orang tuh bisi penyakit 2 tuh kada pernah sempurna dia bahagia hidup di dunia dan akhirat. Kemudian apalagi hubul dunia, hubul mal, hubul jah, kemudian sahrul to'am, sarhul qalam. Nah itu, kira-kira ini pengantar. Silahkan kalau ditanyakan. Silakan. Iya, ini bagus ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyakan Ustaz masalah, mau ada 2 pertanyaan lah. Yang pertama masalah membukakan puasa itu kan dikatakan kita dapat pahala dari orang-orang yang kita bukakan tanpa mengurangi pahala yang puasa. Nah, bagaimana kalau yang kita bukakan itu puasanya awam? Dia yang katakan tadi boleh lihat macam-macam, hampir selanggar itu kan itu gawiannya jika ada pahalanya apa yang terdapat itu. Nah kan kita kan dapat pahala dari yang berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua masalah imsak. Kan di Indonesia atau daerah kita ini ada 3 versi waktu imsak atau waktu subuh lah. Untuk yang versi Nahdlatul Ulama itu kan yang ada di jam itu subuhnya itu jam 5.13 kalau tidak salah. Iya. Kemudian untuk Muhammadiyah itu mundur 8 menit. Nah, dan Salafi mundur 20 menit. Ya undangan itu. Nah, ini kita umpati yang kalau kita umpat yang paling mundur tuh apakah cara puasa kita supaya panjang waktu imsak? Itu aja, terima kasih. Yang Bagus. Ini Pak. Yang pertama adalah membukakan puasa tadi. Jadi kalau buka puasa kami di masjid kami Pak, yang buka puasa itu lebih dari kurang lebih 250 orang. Dan itu mungkin sampai 100 orang ada puasa tuh. Karena masing-masing membawa anak, cucu, bertaan, jadi serumahan. Nah itu kekanakan itu kan ada puasaan, tapi kita niat membukakan dan bersedekah. Jadi kami itu nyiapkan minimal 250 kursi per hari. Dan itu
Kenapa banyak? Karena piring gue. Nah, karena bungkus. Sebelum bungkus kada mai terus. Saya bibiniannya mbah mamel 3 bungkus boleh kita langsung sampai yang maghrib lagi. Nah, dapat nasi bungkus boleh dah. Jadi hanya berpiring. Jadi tuh sebab ulun aja bila ke masjid itu terlambat dan orang berbuka di rumah banyak pasti orang bawa nasi bungkus belikan lah. Berarti umpat makan aja ke masjid sampai yang kada puasa kada. Nah itu dia tetap mendapatkan pahala kesempurnaan puasa tadi, ya kan? Dia tetap mendapatkan sebagaimana dia tahu pahala siapa yang tinggi rendah itu. Dia tetap melakukan puasa secara global, pahala puasa. Nah itu tadi membukakan. Nah ini penting juga membukakan orangnya, jangan berbuka aja terus. Kita membukakan orang. Kawah kita banyak, sehari. Kalau di Mesir dulu itu kan 2,5 juta per hari. Kalau di Atapua 3 juta. Kawah 3,5 juta bagus. Kada kawah makamnya kapling jadi 5 item. Pin hendak berapa? Nah, bila 2 1 juta, bila 1 500 ribu gitu lah dalam sehari itu. Kalau kada kawah itu jual karena ya gaji nih bilang kena potong terus misalnya nih, maka kita bawa wadai kah bawakan wadai kah? Apakah gula kah 1 kilo diantar? Ya kan? Kadang kawan juga, ada pendidikan lalu, maka ada pendidikan do, bawakan banyu putih kah secirat. Kadang kawan juga misalnya, pakai apa tadi? Banyu mineral nih. Nah ada ulun rumus boy pengalaman pian sekali nukar tuh tahan 2 tahun bukakan orang. Apa bu? Bila nukarakan itu tahan 2 tahun ini habis. Apa itu? Kicap masin. Nukar sebotol antar kamu sedikit sampai tahun kayaknya nggak habis. Nang tiap-tiap undang tuh sebotol kan kan berapa duit gua aja. Ya itu. Nah, kalau kicap manis habis. Kicap ABC cepat habis tuh. Tapi kalau kicap masin insya Allah lambat habis. Ada lagi yang sampai 3 tahun. Itu garam beriodium. Tukarkan, oh iya, anda kamu sedikit mukakan. Ini ada orang asa kehambaran. Nambah uyahnya. Ada juga investasi kada lalu bersedekah. Anak yang ternyaman ada lagi nukar tiap hari segenggam 1.000 lumbuk perawit. Anaknya ada orang makan bilang ada lumbuk kan semangat. Ada juga. Ada. Nah itu penting. Bersedekahnya dong intinya membukakan orang. Dan Nabi walaupun seteguk air putih atau sisip susu kita nih ada membukakan orang. Ada juga nggak bisa baik lalu-lalu. Jadi tadi pahalanya global yang utuh puasanya. Jadi kalau orang makin menahan puasa mau tinggi lagi derajatnya. Ini puasa ibaratnya les pahala puasa secara umum dapat. Kemudian yang kedua tadi adalah imsak. Jadi imsak dan buka itu harus konsekuen kita. Jangan misalnya umpat salape, imsaknya bukanya umpat NO. Kalau ngarannya tuh. Jadi kita tergantung. Kalau umpat Muhammadiyah, ya kan sama juga tarawih. Kalau umpat Muhammadiyah, umpat NO hari rayanya. Kalau kan di Indonesia ini ada 4 versi puasa. Ada puasa berdasarkan pasang laut banyu surut. Pasang surut banyu laut ini jamaah An-Nadir di Sumatera dan Sulawesi ada. Yang kedua berdasarkan Naksabandiyah ini 2 hari kedua puasa di Sumatera Barat. Yang ketiga Muhammadiyah, ya kan. Yang keempat adalah NU, kan. Itu awal puasa. Jadi seperti itu deh. Jadi kalau umpat NU bukanya sungsung. Kalau di Amuntai dulu waktu sekolah masih terbalik Muhammadiyah itu dulu 2 menit yang Amuntai bahari waktu
tahun 93, 94, 95 orang dia muntai sekolah. Itu bila berdua man, yaitu Masjid Al Jihad yang muntai Pelampitan. Tapi bila ini nyata Parau 2 menit berikutnya berarti itu Masjid Raya muntai. Nah, kalau di Banjar nih justru mungkin baru aja mungkin ya. Nah, justru terbalik. NU berdahulu, Muhammadiyah belakang. Tapi yang terjadi konstituen awal akhirnya itu, tentang. Ada lagi, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit menyimpang dari tema kita puasa, Ustaz. Iya. Belum bertakun masalah saf sholat berjamaah. Nah, di bulan Ramadan ini kan biasanya kadang mencukupi di masjid atau musola sampai keluar dari bangunan masjid. Iya. Nah, udah ambil contoh misalnya musola di Wadahulun. Iya. Jadi susunannya itu imam, kemudian saf jamaah laki-laki, kemudian di belakang saf perempuan, di atas saf perempuan. Nah, jika tidak mencukupi ada diamparkan di luar musola itu untuk perempuan. Nah, susunannya itu sejajar dengan jamaah laki-laki dan terputus teras. Apakah itu ada aturannya mungkin berapa meter dari lingkungan masjid, dan apakah ada terputus itu masih masuk dalam saf sholat berjamaah? Terima kasih. Struktur saf dalam sholat itu yang ideal itu adalah imam, kemudian laki-laki, yang tua, yang muda, kekanak-kanakan di belakang. Itu idealnya. Tapi jarang ada dipakai. Karena yang tua bawa anaknya dihiga. Kemudian kalau perempuan yang muda, dua anak-anak yang muda-muda, yang tua di belakang, itu idealnya. Tapi juga ada pakai juga itu. Karena kita ada kaum atau orang dengarnya, ya kan? Nah, itu idealnya dalam kitab itu seperti itu. Kemudian jamaah yang terpisah dari jamaahnya itu ada mendakan pertama maksimal 40 hasta dari jamaah yang terdekat. 40 hasta itu 20 meter lah. Nah, itu yang paling dia. Tapi ada mendakan itu sampai 200 hasta boleh. 200 hasta. Makanya kalau sembahyang di Mekah ya kan. Nah, itu kan ada di hotel ya kan. Karena sejajar di bawahnya. Tidak terpisah jauh. Nah, itu. Jadi itu terpisah dianggap berjamaah. Dan kalau ini tercampur apa? Nah, itu namanya adalah dalam hal mudarat. Nah, mudarat itu kan kada kau diatasi lagi sama melodak. Nah, itu. Asal jangan di muka imam aja. Boleh sembahyang di muka imam. Haram pokoknya. Di belakang imam boleh juga, haram juga. Apalagi orangnya barat di belakang imam pulang, kasihan imamnya ngambil. Sama naik taksi juga boleh, kada boleh di muka, kada boleh di belakang. Allah takutnya Ustaz japian di muka, jangan kada akon di muka, kenapa? Tidak japian. Di belakang bang, belakang juga ditinggalkan. Di mana dia? Di dalamnya loh. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan bagus, strukturnya itu. Dan ini juga bisa dirujuk kalau keadaan darurat, bukan mudarat, keadaan darurat kayak di Mekah tuh, kan baturan lagi tuh. Di Madinah, baturan lagi sebayangnya. Ya kan? Ada laki-laki binian dan kan karena hal itu sama bisa diatur, bagus saja aturan. Kalau tidak bisa diatur lagi, yang penting tidak hal membatalkan sholat mereka masing-masing. Makanya di masjid ini kan di Indonesia ada 4 struktur masjid, Wah. Masjid kebanyakan segi 4. Nah, segi 4 itu ada lawangnya di tengah masing-masing, lalu ada lawangnya di saf pertama. Itu karena berpegang pada kitab fikih klasik. Karena orang di luar yang berdiri di muka pada lawang, ke depan pada pintunya, itu dianggap tidak sah berjamaah. Seperti itu. Makanya ada di saf pertama itu lawang halus masing-masing. Itu supaya mengakomodir katanya kalau ada yang batal sholatnya dia bisa masih dijajarkan. Itu yang tahu. Kemudian ada yang tidak pakai lawang di tengah,
karena juga ada pendapatnya seperti itu. Jadi di Indonesia pertama masjid segi empat, yang kedua ada yang segi empat panjang. Itu struktur masjid di Indonesia. Nah, kalau NU rata-rata kiblatnya bangunan masjid menyesuaikan dengan kiblat. Nah, kiblatnya ke situ, nah ini kiblatnya. Ini jalan ke sininya olah. Itu biasanya NU. Kalau Muhammadiyah kebanyakannya menyesuaikan dengan jalan. Hanya kiblatnya diatur di dalam. Nah, Bapak bisa lihat Al-Jihad, ya kan? Al-Jihad dan lain-lain lah, kecuali Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman jalannya pas menghadap kiblat di Kampung Melayu. Nah, yang lain-lain menyesuaikan. Al-Qur'an juga, ya kan. Kalau itu sama. Pokoknya bila kiblatnya arah ke jalan ya ke situnya aman aja. Nah, itu yang kedua, masjid yang ketiga tadi, yang keempat ini masjid yang gipeh lebar ke samping, itu kayak masjid Sunan Ampel. Tuh, lebar banget. Sapnya ke belakang sedikit. Nah, kalau di Bangladesh, Bu, saya pernah belajar di sana. Itu masjid rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita kayaknya masjidnya itu kiblat. Kalau di sana seperti ini, sehingga kenapa orang dapat saf pertama itu banyak karena lebar. Karena ada yang mengatakan Inna Allah malaikatu yusholluna bis saffi awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan rahmat dan mendoakan kepada orang sembahyang di saf awal, seperti itu. Nah itu tadi ya, jadi struktur masjid memang berbeda. Ada lagi, silakan. Nah, topik apa saja, kalau saya jawab, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, kita jawab bersama. Tanya sedih. Ada, Ibu? Silakan. Menambah sedikit katanya. Silakan. Ah, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kami ini yang para bidan Pak, Iya. jadi banyak ibu hamil yang datang itu biasanya karena mereka sayang untuk meninggalkan puasa, jadi mereka puasa. Padahal setahu kami mereka makannya sudah kurang. Nah, jadi kami biasanya memberikan edukasi kalau mau puasa seperti ini makannya. Iya. Kalau tidak seperti itu jangan puasa. Kadang-kadang memang nggak enak Pak. Iya. Perasaan kami menyuruh tidak puasa, mengingat kondisi ibu. Nah itu gimana Pak sebaiknya? Seperti yang betul, Bu. Jadi kan Allah memberikan kita jangan kamu masuk ke dalam ila tahlukah, kemudaratan. Jadi kalau menurut kesehatan memang dia tidak boleh puasa, boleh dia mengikuti itu. Tapi nanti niatkan untuk bayar, ya kan? Nah, bayar. Jangan tapi kecuali cangol. Ini kami ada cangol kan? Cangol itu anaknya belum bisa nyebar pisang. Icang, mencangol belum saya pun adiknya. Nah, itu cangol kan? Itu ada tuh banyak, termasuk ulun kan cangol juga di ulunnya. Itu ya apa bayarnya? Jadi tadi boleh ibu mengajarkan seperti itu. Memang puasa itu jangan sampai mudarat juga gitu kan. Nah, jadi kalau kondisinya yang gizinya kurang, apa fisiknya karena bagus dianjurkan, tidak masalah. Nah, tetapi jangan ya diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi bukan kita memerintahkan, bukan. Ini pertimbangan namanya, pertimbangan untuk ibu. Boleh itu. Apalagi? Saya cuma ditanya, Bu. Itu bayarnya fidyah dengan membayar puasa. Ya, kalau keduanya dia khawatirkan, bagus keduanya, Bu, bayarnya. Kita tidak tahu apa khawatir ke bayinya atau ke ibunya. Jadi bagus kodaan bayar, ini berbeda saya. Terus fidyah bayar kan kada banyak aja fidyah itu 3/4 liter aja, enggak usah liter lah. Dari fidyah saliter, mie sebungkus, hintalu sebiji, ya udah, ya kan. Kan makanan yang mengenyangi untuk satu hari. Kecuali orang tuh makan saliter sehari makan 3 liter ya.
Saya ditanya juga, pernah ditanya oleh orang kesehatan, bagaimana saya Ustadznya? Saya ini di kesehatan tapi bidang anestesi. Anestesi dan khusus dokter spesialis kulit dan kelamin. Apakah saya berdusta terus setiap hari ya? Ya kan? Ya kan, maaf nih, ibu-ibu kan yang baca itu maaf nih, anak ada yang menipisi, ada yang macam-macam lah, semua kan. Dan saya malu kan di daerah situ. Saya tidak bisa jawab itu, Bu. Saya anjurkan PO pindah aja, ya kan. Anestesinya serahkan kepada perempuan, karena yang berobat itu perempuan, bukan laki-laki. Karena kalau kerancakan mal itu kan kado wisela lagi loh bini. Iya. Itu harus lihat kita mertua anda aja. Akhirnya malah bini kado selera lagi tuh. Nah, itu aja. Jadi kalau hukumnya melihat auto kan dosa, tapi tidak berani karena itu harus ketaat dengan pimpinan lagi kan itu. Kan dijadwalkan begitu. Ada juga. Apa tadi? Ada lagi? Pak, masalah yang pijin tadi kan lah. Ada yang orang disuruh pijin, dulu pernah mengalami bohong lah. Kawan tuh kisah di warung terdapat, nah ulun ada di situ, Papanderan Sawat. Apakah orang disuruh pijin itu dosanya banyak tuh nah? Kalau sawat jin menyerupai kisah di warung nasi kuning Papanderan ya. Sebenarnya ulun kan sudah di sini. Lawan ke sini, maka tadi kan di situ Jack, ada Papanderan kan, ya. Dulu kan ada kawar-warung cuma di sini bang, nah itu salah jin nyerupai itu, atau kembaran siapa atau mirip aja, atau kayak bajunya sama pasti yang dipakai. Iya. Kayak apa itu saya. Ini panjang ceritanya. Karena saya sudah pelajari itu juga Pak, karena kalau nih dosen sekaligus peneliti ya. Lalu meneliti juga yang berbagai jin itu sampai ke Jogja, terus ke Magelang di Gunung Merbabu juga, terus ke Pakalongan di Jawa, di bawah di Jawa aja, terus di daerah Gunung Lawu, Magetan. Ini memang jin ini bisa menyerupai siapa saja, ya kan, bisa menyerupai saja. Makanya kita dilarang untuk berkawan dengan jin. Dan kalau Bapak Ibu mau ingin belajar merajin, saya ajarin hari ini. Ya. Sebab jin itu bisa dilihat. Jin itu bisa dilihat. Betul. Nah, bagi Bapak Ibu, saya yakin pernah merajin semua. Caranya begini, jadi kalau dalam ilmu apa ya? Matanya ada dua, Pak. Ada basar, ada basirah. Bila basirnya kuat, dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Nah, mata yang ada kurnia mata itu nama basar. Jadi kalau basar kita kuat, dia tidak melihat sesuatu yang gaibiah. Kadang-kadang mata kita ini berkurang juga kan. Nah, pindah-pindah, anak ngantuk kah, apakah anak mahaya. Lalu ada kelihatan orang berjalan di higa. Sebenarnya betul ada orangnya. Jin itu lewat. Cuma kita nyangangi, mata basar kita kuat, maka dia hilang. Atau kita ke rumah paninian nih, nang rumah bahari-bahari itu ada berdiri di Tawing Hala, ada di rumah. Nah, tadi ada nih ada orang. Nah, itu sebenarnya ada orangnya. Itulah jin. Nah, dari Bapak Ibu saya kan pernah melihat itu. Karena bukan dari angka di pinggir pun, masa belum berdiri tadi kan ada lagi. Nah, itu memang ada orangnya. Nah, jadi kita semua pernah melihat di luar sadar. Ketika kita mencangangi bahimat itu basar kita kuat, maka sesuatu yang gaibiah tidak terlihat. Tuh. Kemudian jin itu kalau orang begaduhan, kayak orang mati jadi hantu itu jasadnya ada dalam, tapi yang keluar itu sampirannya jin, kajiannya, untalannya yang menyerupai yang meninggal tadi. Makanya takutan lawan hantu. Ya kan, ulun termasuk pemandian juga, ya kan. Dan ulun pemandian baik. Kayak Tangi, Romnas, padahal ulun jauh di Pelapor itu. Jadi kalau tukang mandi ini, kalau ulun kan sibuk ya kan di kantor, kalau tukang mandi ke dapur, ulun sudah yakin tuh, berarti orangnya aneh mati. Itu aja.
Kan setiap masjid itu ada tukang mandi, cuma itu ada akun. Nah, itu aneh tuh matinya. Dan dulu kan takutan orang mati jadi hantu. Kalau cang simpur kan punya sabun. Terus cang macilin mata. Bangun tuh tampar lagi nek. Apalagi nang jadi hantu nih, nang pecahan jadi hantu nih, giginya sudah paculang. Wah, berarti kelihatannya mengikut seorang. Dan dalam sejarah kadang ada orang mati jadi mati dimakan hantu tuh ada mulai zaman Adam sama. Ada pulang jawaban bibinian. Pas orang yang pertama dalam sejarah aja. Nah. Jadi ada juga nih tadi nyambung tadi kelebihan banyak nih. Ada binian tadi film lain binian di sungai. Wani lawan laki lawan hantu ada wani. Nang laki terbalik lawan hantu wani lawan bini ada wani. Nah, siang laki di mamai, malam bekamnya tegenenge. Nang laki juga berlampah di kuburan apa kamu tahawannya. Nah, sekali dia bini, wah plek ya, pernah jauh boleh. Bahkan hantunya ini takutan orang hidupnya gue. Karena kalau kona hidup ini bukan pada hantu lagi. Jadi tadi Pak, jadi itu bisa menyerupai. Cuma jin ini kalau ada mobil itu ada seperti apa itu langsung didem aja, dia hilang. Sebab jin tidak tahan karena cahaya. Kalau ada sintar kita sintar, dia akan hilang. Jadi jin itu kekuatannya adalah pada kegelapan. Makin kadam itu makin kuat ya. Ya, kalau bisa terangnya diisi. Lampunya nang diisi 2 watt gitu dipotongkan. Anak pulang nang 10 watt sopan pulang dong misi. Kacarakan banget. Ya sedang misi kalau bisa dilampaui sepanjang malam gitu kan. Jadi kalau ada mengkhawatirkan jin tadi didem. Kemudian jin ini ketakutan dengan cahaya. Yang kedua, makanya mata kucing itu makin kadang mata keluaran cahaya sintar itu. Jadi kalau ada kucing di rumah tuh jin akan terganggu. Di simpang jin kita terganggu juga kambingnya ya kan. Nah itu enggak ada. Nah dia bisa menyerupai apa saja, makanya kan orang Begodan gendro ya, nah kita menyerupai dia berhubungan dengan istri kita apa itu kan setelah datang suami, maka sudah ya kan misalnya nih, nah itu kadang-kadang, makanya jangan bersahabat dengan jin, kawan jangan. Ini banyak kalau ada lagi silakan, apa lagi Pak? Tangan tadi, silakan. Saya betul angkat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi ada kenalan ulun yang membayar fidyah menggunakan membukakan puasa. Nah, biar beberapa pendapat dari kawanan ulun boleh, terus ada yang juga nyebutkan boleh. Jadi apakah boleh membukakan puasa dengan niat membayar fidyah seperti itu? Terima kasih. Jadi yang baik itu puasa kita antara makanannya mengenyangkan 1 hari. Bahan mentahnya itu yang dianjurkan sehingga dia bisa menghemat. Dan kalau untuk berbuka aja mungkin waktu bukanya kada gencang makan. Nah pas malam tarawih hanya untuk berhemat makan. Jadi yang pas itu tadi ada ukurannya 1 mud sepertiga liter beras atau gandum tambah lauk pauk. Seperti itu yang dianjurkan. Kalau sudah makan kan nanti tidak bisa untuk bertahan lama. Karena bukan untuk 1 kali makan, tapi untuk 1 hari makan. Itu. Kawan makan jangan di atas jam 5 atau jam 6. Ya. Puasa nggak ada puasa nggak, sama goreng jangan di atas jam 10.
Kenapa balar belakang? Nah, jadi guling itu di atas tilam, jangan di atas jam. 10 jam. 10 jam. Ada sing Jawa di sini. Kalau orang ngerti yang penting aja. Nah, itu mau wajar mas. Ya, ngerti ya, banyak. Kalau itu mau Jawa mas. Ya seperti itu ya. Okay. Jadi dan ini mah apa? Ini tidak direncanakan, mungkin karena otak saya selalu berbicara begitu. Kadang-kadang lurus saja niatnya lurus, mau ceramah tuh lurus, tapi ada yang datang sendiri ilhamnya tuh, malah biuk. Jurang malah biuk, padahal bujur aja apa dari kita. Ada boleh di atas jam 10 dan sembahyang orang puasanya hanya 5 kali, 2 kali aja, 3 kali aja. Kan sembah 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Bagi orang berpuasa itu cukup 3 kali aja. Jadi orang khusus ada dispensasi, orang berpuasa sembahnya 3 kali aja. Iya, sebab sudah maghrib kan sudah buka. Jadi subuh, zuhur, asar. Oke, puasa supaya tidak. Malu kan puasa lagi supaya bisa jadi juga. Oke. Sudah 3 ya. Tidak masalah. Kalau ada lagi silakan, kalau tidak kita akhir sampai di sini. Semoga Allah rahmati kita, Allah panjangkan umur kita, disahkan badan, diangkat penyakit kita. Mudah-mudahan kalau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, di akhir kita berkumpul senantiasa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda benar daripada Allah. Dilakukan pribadi yang minta maaf, menaik dengan doa kibarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.